Ini harus teman-teman ketahui, teman-teman kenali rumput yang ada di lahan ya. Barangkali lahan teman-teman itu rumputnya sedemikian. Mengapa demikian? Dikarenakan kalau tahu jenis dan nama rumput, pastinya tahu karakter dan tahu caranya untuk pengaplikasian obat yang memang harus dieksekusi atau dilakukan pembantaian seperti itu. Nah, tampak lebih layu, bisa dipastikan ini mati. Edukasi tentang pertanian di lahan saya yang sudah 1 hari kemarin saya lakukan penyepraian. Di sini saya akan membuka cara baru untuk teman-teman semuanya. Dan di sini usia jagung lebih kurang berusia 2 mingguan. Di sini saya akan memperkenalkan tentang jenis-jenis gulma yang tumbuh, dan gulma di sini sudah saya lakukan penyepraian hanya dengan 1 jenis obat pembasmi gulma, baik yang sudah tumbuh tinggi maupun yang baru muncul. Nah, ada tampakan 1 rumput di sini. Saya akan perkenalkan tentang jenis-jenis dan macam-macam rumput beserta nama-namanya ya. Mungkin sekilas ini terlihat biasa-biasa saja, namun khususnya di kalangan pertanian ini mestinya harus dan wajib diketahui oleh teman-teman semuanya di sini. Nah, pas di depan saya ini namanya rumput teki, teman-teman. Rumput teki ini tergolong kalau dalam awal mula baru muncul gulma atau purna tumbuh ini termasuk awalan ya, seperti ini. Dikarenakan datangnya musim penghujan itu dia sudah datang duluan ini rumput teki ini. Sampai tahapan saat ini orang-orang yang ada di sini masih kesulitan dalam rangka membunuh rumput teki ini, teman-teman. Jadinya sedemikian, tapi nanti akan saya jabarkan lebih detail lagi, lebih dalam tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Berhasil atau tidaknya itu nanti teman-teman nilai sendiri. Namun ini sudah 1 hari yang lalu, khusus untuk rumput yang namanya rumput teki seperti ini, itu kondisinya memang seperti tidak dibunuh, padahal ini sudah saya lakukan penyemprotan atau penyepraian. Nah, seperti ini. Mungkin karena rumput teki itu mempunyai kondisi yang sangat tebal perakarannya, alias ngempu ya, ngentik kalau orang sini menyebutnya. Tergolong yang paling sulit, walaupun tingkat kesulitannya ini masih standar. Cuman kalau dalam rangka baru purna tuh, baru ada gulma-gulma di sini, itu yang paling sulit ini memang rumput teki sampai saat ini. Walaupun tidak mengalahkan yang tanaman jagung, itu ya otomatis juga tetap mengganggu dengan pertumbuhan tanaman jagung yang ada di lahan kita. Nah, seperti apa cara saya implementasikan, hasilnya bagaimana, simak lebih dalam tentang berapa saja dan berapa jenisnya pada lahan saya ini. Terdapat rumput-rumput yang seperti apa, yang sudah mati atau memang yang masih tahan hidup, itu sepak terjangnya bagaimana. Ikan setelah yang satu ini. Kalau sekilas tampak itu memang belum kelihatan bahwasanya lahan ini saya lakukan penyepraian atau penyemprotan dalam rangka membasmi rumput-rumput yang ada di sini ya, teman-teman. Namun ini hari Rabu kemarin, sudah 2 hari sampai saat ini saya lakukan penyepraian di pagi hari. Dan di sini bibitnya lebih kurang itu 3 kilo rata-rata kalau di sini. Namun kalau dilihat atau dicermati yang lebih dalam lagi, ini rumput-rumputnya, gulma-gulma yang sudah tumbuh ini
yang mempunyai kapasitas dari yang terendah sampai yang tersulit itu sudah terasa walaupun baru menginjak 2 hari di sore hari ini. Nah, akan saya perkenalkan nama-nama jenis rumput di dalam ranah pertanian yang ada di 2023 agar teman-teman simak dan jadikan ini pembelajaran dan edukasi tentang dunia pertanian. Nah, hasilnya sedemikian. Ini baru 2 hari sampai saat ini. Saat ini hari Kamis. Seperti ini. Yang saya tampakkan yang sudah terasa. Daunnya sudah ada yang tergelinting ya. Ini alias dia sudah merasuk dan otomatis obatnya itu sudah masuk dikarenakan obat yang saya gunakan ini mengandung racun sistemik ya, atau melawan lewat daun dan perakaran. Ini seperti ini. Kalau di sini itu namanya rumput patrimas ya, atau plompong. Ada 2 jenis nama kalau di sini. Nah, seperti ini kalau kecil. Rumput yang seperti ini itu tergolong rumput yang sangat mudah sekali dibantai kawan-kawan, atau dieksekusi ya. Walaupun kalau di 5 tahun yang lalu itu ya pernah kesulitan sekali. Namun seiring dengan berjalannya waktu itu, rumput plompong namanya atau rumput patrimas ini 2 tahun ke belakang sampai 2023 saat ini sudah bisa ditangani dengan optimal dan tidak menggegerkan para petani seperti itu. Ini jadi 2 hari sudah terasa seperti itu intinya. Untuk yang lain kenapa kok belum, nanti akan saya jabarkan lebih dalam lagi. Itu yang ini adalah rumput patrimas atau plompong seperti itu. Agar tidak terpaku pada satu sisi, dikarenakan ini sudah selesai saya spray, lakukan penyepraian, teman-teman agar menyimak video dengan teliti bahwasanya lahan ini sudah saya lakukan penyepraian dan akan saya perkenalkan jenis tanaman yang memang sudah terlihat terbunuh dan yang belum terasa terbunuh seperti itu. Ada lagi teman-teman rumput yang sengaja saya ambilkan video lebih jelas di sini. Nah, seperti ini. 2 hari sudah tampak terlihat jelas sekali terbunuhnya. Orang sini menyebutkan rumput ini adalah rumput karetan ya. Nah, seperti ini. Ini kalau dalam tanaman kacang tanah maupun tanaman jagung kelihatannya sepele seperti ini bisa berdurasi 3-5 meter panjangnya seperti ini, dan ditarik itu bisa lebih panjang lagi. Makanya orang sini menyebutnya ini rumput karet seperti itu. Kelihatannya sepele, namun ini bisa menghambat pertumbuhan daripada tanaman baik kacang tanah maupun jagung, apalagi cabai. Ini bisa terhambat sekali. Nah, ini sudah terasa terbunuh walaupun baru 2 hari saya lakukan penyepraian seperti itu. Ini rumput karet ya kawan-kawan. Cuman contoh rumput yang sudah dewasa ini belum ada dikarenakan memang saat ini adalah rumputnya itu baru rumput purna tumbuh di seluruh pertanian yang ada di Kecamatan Grabakan seperti itu. Itu yang ketiga ya. Coba kita carikan lagi. Nah, seperti ini yang lain sudah terasa ya. Itu bisa dipastikan bahwasanya rumput-rumput yang ada di sini kalau dalam bentuk masih purna tumbuh itu masih sangat-sangat mudah sekali untuk dibantai atau dibunuh. Nah, seperti ini tampak lebih layu sekali. Nah, sayangnya sudah 4 hari sampai saat ini belum lagi ada hujan datang. Tapi
ketika sudah kita laksanakan penyepraian, nanti ketika hujan ini datang, maka obat yang saya aplikasikan ini tepat sekali pas saat nanti hujan turun, lebih terasa lagi tentang penyerapan dan penyerangan daripada obat yang berbentuk sistemik ini. Nah, ini yang agak lebih lumayan tinggi ya. Nah, lebih kurang 15 cm seperti ini. Belum ketemu yang lain jenis lagi ya, hanya tampak yang jelas-jelas itu yang rumput patrimas atau rumput pelompong di sini ya. Sekali lagi, gulma yang baru saja tumbuh ini bisa dipastikan terbunuh ini. Namun tidak semua rumput terbunuhnya itu bisa optimal dan kelihatan dikarenakan masih dalam durasi waktu penyepraian baru 2 hari. Nah, kalau yang ini teman-teman, sampai saat ini kalau jagung di usia sedemikian memang masih sulit dalam penanganan rumput yang seperti ini. Ini namanya rumput, kalau di sini orang sini itu menyebutkan rumput lamongan ya, atau rumput PDI. Itu saya juga tidak tahu mengapa disebut rumput lamongan atau PDI. Ada 2 nama ya. Nah, ini tergolong rumput yang imbang dengan rumput teki tadi. Nah, seperti ini. Ini bisa terbunuh tapi hanya 1-2 batang yang ada daunnya, misalkan sampai sedemikian saja. Namun kalau sudah ke bawah ini tampaknya terbunuh namun tidak terbunuh, alias dia akan tumbuh lagi, bercabang lagi dan menghijau lagi seperti itu. Terkecuali nanti ketika jagung sudah tinggi di usia lebih kurang 20-30 hari, itu bisa kita mengaplikasikan menggunakan obat yang khusus, memang bisa untuk membunuh rumput ini seperti itu. Nah, untuk yang item ke-5 saat ini kalau orang sini menyebutkan ini rumput kiokot. Ini rumput ini kelihatannya memang mudah dipatahkan. Nah, ini tapi perkembangannya cepat sekali ini di tanaman jagung, walaupun tidak 100% mengalahkan tanaman yang ada di lahan, tapi ini belum kelihatan terasa terbunuh, belum ada daun-daunnya yang terbunuh. Mungkin ini dikarenakan berbentuk batang air teman-teman, jadi batangnya berair, daunnya berair, makanya lebih sulit untuk dibunuh. Walaupun fungsinya ini mudah sekali, namun nyatanya yang lain sudah terasa, sudah kelihatan layu, namun yang ini belum. Seperti itu. Dan ini namanya tadi rumput kiokot seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini itu namanya rumput putihan. Kalau dalam tahapan purna tumbuh itu memang rata-rata baik yang mudah maupun yang sulit itu memang mudah untuk dieksekusi atau dilakukan penyepraian, dan sedikit terasa mulai layu dan akhirnya mati seperti itu. Namun di sini saya akan lebih spesifikasi tentang pengenalan nama-nama rumput yang ada di lahan, khususnya pertanian yang ada di Kabupaten Tuban. Ini kelihatannya tidak layu atau tidak glinting ya daunnya, namun sudah berubah warna menjadi putih ke kuning-kuningan, alias sudah terasa racun sistemik yang masuk ke dalam rumput ini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, di sini, nah ini merata di satu arah ini,
hanya dikelilingi atau bermunculan rumput-rumput. Yang rumput ini orang sini itu menyebutnya rumput jeleburan seperti ini. Ini harus teman-teman ketahui, teman-teman kenali rumput yang ada di lahan ya. Barangkali lahan teman-teman itu rumputnya sedemikian. Mengapa demikian? Dikarenakan kalau tahu jenis dan nama rumput, pastinya tahu karakter dan tahu caranya untuk pengaplikasian obat yang memang harus dieksekusi atau dilakukan pembantaian seperti itu. Nah, karakternya seperti ini kalau rumput jeleburan itu. Nah, ini seperti rumput yang tadi ya, batangnya itu berair, daunnya juga berair. Ini juga kategori rumput yang bandel-bandel dikit lah seperti ini. Tapi kalau purna tumbuh memang tadi seperti yang saya sampaikan, lumayan mudah lah untuk dalam rangka membunuh rumput yang ada di lahan seperti itu. Namun sisi baiknya ketika saya sampaikan bagi teman-teman yang memang belum tahu, ketika rumput-rumput yang ada di lahan ini yang saya sampaikan ada di lahan teman-teman, kalau sudah rumput ini menua, maka nantinya itu perlu pengaplikasian obat-obatan yang memang cocok dan pantas untuk diaplikasikan di lahan yang ada berbagai rumput yang saya sebutkan ini. Nah, ini sudah mulai terasa juga. Namun saya sebutkan rumput ini memang rumput agak bandel, kelihatannya juga sudah ngelinting atau layu, namun ini bisa hidup lagi teman-teman. Wong kita cabut seperti ini, kita tarik seperti ini saja, ketika tidak kita obati, kita taruh saja, ini sudah kembali hidup lagi. Itu karakter daripada rumput atau suket jeleburan seperti itu. Coba kita cari lagi yang memang masih ada jenis-jenis rumput yang ada di lahan. Sementara masih ada sekitar 5-6 tadi ya, jenis rumput dan nama, kemudian karakter yang saya sebutkan. Tapi pada umumnya rata-rata di sini sudah terasa terbunuh sekali. Dan memang obat ini sangat cocok dan saya rekomendasikan buat teman-teman pertanian yang ada di seluruh Indonesia umumnya. Nah, tampak lebih layu, bisa dipastikan ini mati. Ketika nanti turun hujan, maka akan tampak lebih bersih dan berhasil seperti itu. Sebelum saya akhiri video ini, perlu saya sampaikan yang saya aplikasikan di lahan ini yang rata-rata gulma atau rumput yang baru saja tumbuh ini, saya menggunakan obat anti gulma teman-teman. Anti gulma setengah liter yang kemudian saya taruh dan saya jadikan satu botol aqua ya, yang cara pengaplikasiannya saya gunakan tutup botolnya, botol anti gulma itu saya kasih takaran 2-3 tutup, yang akhirnya rumput-rumput saya sudah terasa agak sudah kelihatan mati, dikarenakan ini baru usia 2 hari seperti itu. Kesimpulannya, video yang saya bagikan kepada teman-teman saat ini ada beberapa nama, kemudian karakter, bentuk, itu semua berkesimpulan mengedukasi teman-teman khususnya di ranah dunia pertanian seperti itu. Ketika kita tahu namanya, kemudian kita tahu karakternya, kemudian pola daripada hidupnya rumput-rumput yang ada di lahan kita itu kita tahu, maka dalam jangka waktu kita mulai melakukan pertanian
untuk penyepraian yang ada di lahan kita ini, kita bisa meneliti bagaimana kalau kita mengimplementasikan obat-obatan yang tepat untuk lahan kita seperti itu.